Yo, welcome back to Wakacau Radio X Nocturnal Blast. Masih bersama gue Izzy Ferzian. Dan hari ini kita ada di segmen Gibah alias berbagi dan berubah. Dan tamu kita hari ini sangat spesial juga ya teman-teman ya. Dia ini salah satu teman baik gue juga. Orangnya gokil, gondrong tapi nggak dekil. Jayus ya. Langsung aja welcome, ada Avian Kebot. Tos dulu lah bot. Bukan murim. ngepet. Baru menit pertama gue udah dikit-kitin sama dia kan. Bangsat lu bot. Gimana kabar sih? Kok jadi gue? Lo gimana kabar lo? Alhamdulillah ya, always happy. Every day with family, with my son and with my staff in my office. In my office. Shining bright ya? No, apa? lebih ke security. Oh, bukan manajemen art ini juga lo? Manajemen security. Security ya? Sama kayak One Fast berarti ya? Beda sih. Beda ya? Karena gue original. Oh, lu lebih original. Original tuh kayak gimana buat emang buat? Ayam. Ada yang crispy dong di Sehat ya sih? Sehat gue. Oke. Thank you nih udah datang nih. Ya berhubung karena rumah gue deket jadi ya gue bisa lah datang. Datang. Belum lama ini sih gue baru pindah ke Depok. Iya. Tapi serius buat lu udah pindah Depok sekarang bot? Ya serius atau enggaknya kan juga nggak ngaruh buat hidup lu kan. Ya gak sih? Gue dipatahin mulu nih sama dia nih. Emang nih orang brengsek emang nih orang nih. Bot, gimana bot? Shining bright bot. Sekarang bot. Jujur sih gue lagi males ngomongin Shining Bright gue. Kenapa emang ya? Karena bosen. Ya. Gue lebih suka ditanyain tentang apa? Lu pengen ditanya otomotif. Otomotif. Oh iya, gue liat lu juga ini ya, baru punya mobil Jimny ya? Katana ya? Katana. Tahun berapa bot? Tahun 2005. 2005. Kalau lo di mana? Kalau di Amerika tuh Samurai. Namanya serius. Itu gue tahu itu dari zamannya NWA udah pakai itu zaman awal-awal tuh NWA. Lu kan vokalis ya kan? Easy A. Iya. Gitu. Jadi gue gara-gara itu sih gue suka gitu. Iya. Gitu. Itu mobil pertama lu ininya ibaratnya apa? Itu mobil ke-6 gue. Mobil lu udah 6 nih ya? 6. Gokil. Angkot. Pedagang kan gue. Jual beli mobil. Angkot masih buka angkot? Angkot kebetulan udah enggak lah. Ya. Sekarang lebih ke taksi lah. Taksi online. Taksi online. Oh iya, bisa. Gitu sih. Jadi gimana sih? Gue pengen nanya Shining Bright, dia nggak mau nih. Jadi Shining Bright ya gitu-gitu aja lah sih. Enggak, tapi Shining Bright menurut gue keren loh teman-teman ya. Gimana? Karena baru-baru ini mereka rilis collab sama Warner Bros ya. Scooby-Doo. Rilisan ya? pertama. Jadi Shining Bright itu gua jadi salah satu pemegang license di Indonesia lah gitu. Buat Warner Bros ya? Warner Bros. Jadi propertinya ada Scooby-Doo, ada Looney Tunes, ada Adventure Time, ada Rick and Morty. Yang paling banget deket dan relate ini adalah Space Jam 2. Space Jam 2 bakal Space masuk Jam 2. Oh, yang di Instagram lu itu ya? Yes, gitu. Kan gua enggak orang gila, enggak ada hubungan, gua posting buat apaan juga. Alik itu mah. Iya, gitu. Poser. Anjing poser. Tapi itu lo bisa ke-trigger pengen collab sama si Warner Bros sendiri karena apaan sih buat ya? Dream come true buat gua. Oh, dream come Karena true. banyak movie atau kartun-kartun dari dia tuh yang menemani masa-masa kecil gua. Oh. Gitu. Contoh kayak Scooby-Doo, ya. Looney Tunes gitu, dan sampai dengan movie-movie-nya kayak Harry Potter. Hah? Harry Potter Warner Bros. Emang iya? Yes. Serius nih, Bos? Serius. Gua gak terlalu tahu nih soalnya. Harry Potter terus Game of Thrones. Kayak gitu. Yang paling banget berkesan buat gua ada Annabelle. Karena dulu gue pernah main film pocong, ini ada Annabelle, masih satu genre. Gue langsung jadi ingat nih teman-teman nih. Ini fun fact nih kayaknya ya. Tapi langsung kita tanya aja nih kamu si Kebot nih. Bener nggak kalau lu dulu tuh pernah main film pocong dan lu tapi jadi pocongnya? Bener banget. Jadi sebenarnya ceritanya Bot. Experience-nya itu sebenarnya gue jadi waktu mau berangkat kuliah, tiba-tiba tetangga gue nawarin, mau nggak main film gitu, casting dulu. Oh jadi apa? Jadi pocong katanya gitu. Menurut gue nih out of the box nih menurut gue. Serius sih Bot? Iya, jadi yang gue ngeliat bukan pocong, tapi lebih ke experience-nya sih gitu. Lu ngapain tuh? Jadi sebenarnya gue di situ
filmnya udah jadi. Cuman dia nggak ada icon buat ditaruh di cover. Posternya? Poster. Iya. Poster tuh tempat gigs dulu kan ada poster cafe kan. Iya. Oh, beda ini. Beda. Nah, jadi buat di DVD, terus di bioskop, baliho dan lain-lain. Ya kan? Secara nggak langsung berarti di situ gua sebagai orang yang paling depan dipampang tuh di situ tuh. Ya kan, poster, bukan pemainnya justru, malah pocongnya. Iya kan, nggak mungkin kan film pocong Batman yang ditampilin kan. Nggak mungkin. Jadi si pocongnya taruh di depan. Tanpa pikir panjang dan tanpa memikirkan fee. Gue langsung bergerak ke rumahnya Pak Rudi Sujarwo yang ada di Ragunan. Tanpa casting langsung sikat, kata dia gitu. Kenapa tuh dia bisa langsung ngasih kepercayaan sama lu? Karena gue jelek. Gue tahu tuh ceritanya sih, gue lupa siapa yang cerita lah. Pokoknya Kebot dulu pernah main film tapi jadi pocongnya. Nah iya. Menurut ini fakta ya? Itu fakta, bukan fakta. Itu fakta sih. Fakta ya? Gitu. Gokil. Yang tadinya gua jadi bukan jadi sih, maksudnya gua dipakai buat jadi pocong terus jadi di poster dan baliho, dan sekarang gua bisa merilis salah satu film horor, bukan salah satu sih, banyak film horor bikinan Warner Bros itu di usaha gua gitu. Gokil. Salah satunya ada The Shining, ada It, ada Freddy versus Jason, terus ada Annabelle, Conjuring dan lain-lain. Conjuring. Tuyul dan Bayul masuk gak? Tuyul dan Bayul itu lebih ke menurut gua bukan horor sih. Apa tuh? Tapi dia lebih ke sitcom. Sinetron komedi. Lebih ke sitcom. Bukan konak ya? Kalau di Amerika ada band Sid Vicious tuh. Iya. Gitu. Beda lagi tuh sih. Beda lagi ya. Lebih ke musik. Nah, balik lagi kalau ngomongin brand nih, Bot. Yes. Dulu kalau nggak salah nih, gue inget banget ya, karena gue dulu sempat kerja di Lift juga dan sempet collabs juga sama Lift. Brand lu kalau nggak salah namanya Rolling Smile. Rolling Smile. Nah, Rolling Smile itu benar banget Rolling Smile. Pecahan dari Shining Bright. Apa lu bikin Rolling Smile itu sebelum Shining Bright? Sebenarnya after Shining Bright. Tapi sebenarnya Rolling Smile itu sebenarnya lebih ke gua scoop-nya gitu atau DNA-nya itu lebih ke pribadi gua sih. Oh, lebih ke lu nya ya? Kalau gua zaman dulu lah gitu. Iya. Gitu, zaman dulu masih muda lah. Iya. Lebih ke situ, jadi biar gua nostalgia dengan masa lalu gua lewat brand si Rolling Smile ini. Gitu. Jujur sampai sekarang belum rilis emang, tapi udah pernah kolaborasi pertama dengan Lift. Bingung kan? Belum pernah rilis tapi kalau udah kolaborasi. Dan gue juga terima kasih banget buat Aldi yang udah mau ngajak Rolling Smile berkolaborasi dan belum rilis itu udah ada yang datang tuh ke Beat Space tuh. Iya, padahal belum ada barangnya tuh. Bang mau beli ini, wah belum ada, lu kepagian mas ya. Orang belum ada barangnya udah mau beli. Thank you Aldi. Aldi PWG. Aldi Mustache. Aldi is a boy sekarang. Is a boy. Ya siapa yang bilang dia is a girl. Gitu. Gokil. Terus gimana? Mantap lu sih lu, Bot. Yang gue bingungin tuh Tara Budiman kesirep ya sama lu ya. Tara Budiman is my husband. Is my friend. From different mom. From different mom. Iya kan. Tapi ya gue sama dia satu visi satu misi untuk serius di Shining Bright. Gitu. Tapi balik lagi tuh zaman-zaman lu dulu, lu sempet juga jadi kru band-band juga ya, dan road manager juga buat beberapa band ya. Iya, Itu gimana tuh, Bot? Jadi dulu itu sebenarnya juga gue nggak tahu kenapa bisa jadi kayak seperti itu ya. Cuman mungkin dulu gue awalnya sih awalnya gue kenal Piping Straight Out. Yes, gitu. Dari Piping Straight Out itu gue nawarin gitar ke Doci. Gitu. Terus Doci mau lihat, akhirnya gue datang ke sana, terus nggak tahu kapan gitu pas launching album Piwi pertama tuh di Bulungan, yang launching albumnya itu yang dibikin 2 kali gitu. Keren kan? Jadi Piwi launching album tapi dibikin 2 kali konser gitu. A sama B gitu, saking penuhnya tuh tempat kan. Dipisah ya. Itu belum zaman corona aja udah nggak boleh padat kan tuh. Akhirnya di situ Piwi Gaskin pakai ampli Mesa Boogie, pinjem ke Piping. Di situ gua dikasih mandat sama Piping buat ini dipakai ampli mesanya, cuman gue bawa orang gue ya buat nyeting dan lain-lain lah gitu. Oh, berarti secara nggak langsung
lu bawaannya si Piping nih berarti ya? Bener banget. Jadi untuk di musik-musik itu gue banyak belajar dari Piping, dari mulai alat, sound. Terutama gitar ya. Itu banyak gue insight dari Piping. Piping Straight Out. Lu sempat ngeband tapi dulu Bot? Jujur sih gue nggak tertarik ngeband. Tapi gue tertarik sama bisnis musik. Musik bisnisnya. Kenapa lu tertarik sama musik bisnis? Karena paling gede dapat duitnya bisnisnya dibanding playernya. Iya bener sih. Gue setuju gue. Jadi mindset gue ya bisnis. Iya, berarti lu tuh dari dulu tuh emang udah otak tuh bisnis aja udah. Enggak sih, karena gue berpikir ya karena gue berawal dari keluarga yang mungkin kurang berada untuk survive, untuk mencukupi kebutuhan gue, untuk beli skincare dan lain-lain gitu. Jadi gue harus mencari uang gitu sih dengan cara yang baik dan benar dan halal. Kenapa lu ketawa? Si skincare cocok sama kamu. Aduh. Jadi gue kalau ngobrol sama Kebot tuh gue yakin gigi gue pasti kering sih. Kayak abis ngapain tuh kering tuh? Gak tahu. Lo jangan kasih aneh banget. Ya mungkin aja kayak abis puasa kan kering, gitu. Gimana puasa lancar nggak tapi? Alhamdulillah puasa ini bulan yang sangat berkas, bulan yang sangat suci buat gua. Dan ini setahun sekali ya kenapa kita harus nggak puasa, menurut gua itu bukan suatu alasan sih. Gitu. Siap. Gitu sih. Nah sekarang ini kita kan lagi di pandemi nih. Yes. COVID-19 nih. Kebanyakan kan gue liat bisnis temen gue dan bisnis orang lain banyak yang turun lah buat ya. Nah buat Shining Bright sendiri gimana buat pandemi ini buat? Sebenarnya pandemi semua sektor atau lini bisnis semuanya akan berimpact ya. Iya. Tapi balik lagi gimana cara kita berakselerasi. Kenapa kita harus berakselerasi? Karena kita mendengarkan seringai. Akselerasi maksimum di situ awalnya. Oh lu terpacu gara-gara lagu itu? Lagu itu. Jadi selama pandemi ini gue setel lagu seringai terus. 24 hour. Kayak 7-Eleven dong. Salah, Circle K. Oh Circle K. Emang cepu ya? Cepu. Gitu. Gue bingung mau nanya apaan lagi nih. Akselerasi aja sih. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan apapun kondisi yang saat ini sedang kita hadapi dan jalanin. Ya mungkin berimpact penurunan omset itu pasti. Tapi kan gimana caranya kita dibekali dengan otak, harus berpikir secara cepat gitu, harus berakselerasi dan menyelamatkan orang-orang yang ada, maksudnya yang ada pada lingkungan kita, contoh kayak karyawan, keluarga gitu. Set gitu. Oh begini caranya, ya udah kita jalanin. Ya berarti kurang lebih bisa disimpulkan lu dituntut harus super kreatif lah di era pandemi ini ya. Kreatif itu otomatis. Cuman di selain kreatif juga kita diharuskan gesit dan irit nggak? Itu seperti motor gua banget sih tuh. Si gesit irit. Si gesit tuh. Gitu. Aduh gue pengen ketawa mulu nih kalau sama Kebot nih. Seneng banget gue kalau ngobrol sama ini. Gue udah lama banget gak ketemu lu Bot. Parah nih, udah 2:30 pagi aja gak berasa. Iya gak berasa. Sahur dong bentar lagi nih. Ini program lagi. Project ke depan apa lagi nih setelah Warner Bros nih Shining Bright? Kasih inilah bocoran lah dikit nih. Project ke depan ya? Iya, sama Shining Bright ya? Sama Shining Bright? Ya. Ya paling gue menghabiskan uang. menghabiskan kontrak gue dengan Warner Bros gitu. Berapa lama Bot? Sorry Bot, gue potong. Berapa 5 lama? 5 quarter. 5 quarter itu 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Itu untuk berapa koleksi ya? Banyak. Propertinya gue ambil banyak. Itu ya? Banyak. Jadi lu nggak bikin aparel doang kan maksudnya kan? Enggak. Outer, sepatu, aksesoris gitu, bikin semuanya sih yang menurut gue memang itu bisa gue develop dan nggak terlalu lama ya. Karena kan tiap bulan itu gue pasti ngeluarin rilisan. Tiap bulan ngeluarin rilisan gitu. Oh, berarti inilah rutin lah ya. Rutin, continue ya. Kantor sekarang di mana? Alhamdulillah kantor di Bintaro sektor 9. Widih, orang kaya. Masih ngontrak di situ. Masih ngontrak gitu. Jadi ya karena kenapa gue pilih Bintaro, karena gue berpikir gimana caranya gue masuk ke kantor itu jangan sampai, maksudnya jangan ngerasain macet lah gitu. Jadi rumah gua dan kantor gua tuh sangat berdekatan gitu. Ya kurang lebih
10 menit 5 menit lah. 10 menit 5 menit ya. Iya. 15 menit lah paling lama ya. Enggak, kelamaan itu. Kelamaan. 10 menit udah paling lama sih. Nah, selain lu kan udah ibaratnya salah satu goals lu sama Shining Bright collab sama Warner Bros udah tercapai lah gitu ya. Dan menurut gue itu gokil banget sih buat. Menurut gue sih masih belum, biasa aja lah. Ya, masih gua ya. masih seperti nama lu, masih easy lah. Iya, lo masih muda. Masih muda gitu. Karena memang goals gue di Shining Bright itu gue pengen punya yayasan. Oh, itu salah satu juga. Iya. Yang gue beri nama Shining Life. Shining Life. Iya. Karena ya gue ingin apa ya, bisa berguna buat orang lain lah gitu sih. Itu yang kasarnya buat gue, ketika kita bisa berguna buat orang lain gitu, itu salah satu menurut gue goals dalam hidup. Dalam hidup lo. Yes. Oh, itu salah satu goals dalam hidup lo tuh ya. Yes. Berguna untuk orang banyak dan di sekitar lingkungan dan kita. sekitar di lingkungan kita. Wih, mulia sekali. Itu sih gua. Baru berapa menit ini nih yang serius nih ngomongnya nih. Tuh. Gokil, keren. Tapi fotos dulu lah, Bud. Covid sorry. Kan udah di swab dari Oke, depan. lupa. Udah. Keren, Bud, keren, Bud. Antioksidan. Gua sih salut aja lah. Ternyata lu punya progres yang kayak pengen bikin yayasan juga, selain dari jual baju lah ibaratnya kasarnya lah. Ya brand buat gua ya Wheels. Iya. Wheels aja gitu. Iya, Maksudnya ya selain gue juga emang suka gitu, tapi buat gue ya ketika gue ingin punya yayasan ya harus ada satu bisnis yang bisa menghasilkan buat ya yayasan ini mau kemana nih campaign movementnya. Iya, gitu. iya. Tapi kalau ngomongin campaign nih buat ya, gue pernah nonton di YouTube. Yes. Videonya itu kalau collapse ada Shining Bright, terus ada Urban, ada Tuan 13 gitu. Itu kan kalian sempet kayak sosialisasi ke lapas. Ya benar. Lapas. Nah itu gimana tuh, Bot? Itu sebenarnya idenya itu memang terlahir dari buah pemikiran timnya Urbain dan timnya Mas Hari Merdeka, yang dinamakan itu movementnya itu yang dinamakan Akar Jeruji. Akar Jeruji. Nah. Kenapa namanya Akar Jeruji? Ya karena yang gua tahu gitu, bukan sumber masalah ya, tapi tempat orang yang melanggar tindak pidana, yang melakukan tindak kriminal, ya kan dia pasti terkurung dalam jeruji kan. Nah akarnya dari situ. Ketika dia keluar itu kan sumbernya muara dari situ. Jadi orang melakukan tindak pidana apa semua muaranya berkumpulnya pasti di dalam lapas kan. Ada yang kasus narkoba, kasus pembunuhan, ada yang kasus tipu gelap, ada yang kasus pemerkosaan, banyak lain-lain lah gitu. Dan mereka jadi satu tempat. Nah, menurut gua ya tempat itu memang perlu diedukasi, walaupun dari lapasnya juga ada edukasi. Tapi kita memberikan edukasi yang tidak ada dalam lapas. Seperti contoh dari Tuan 13. Dia ngajarin apa tuh? Upi, my friend. Ya dia jadi gini loh. Banyak juga anak-anak di sana yang mempunyai hobi gitu. Di musik gitu. Salah satunya Upi gitu. Upi memberikan rumus-rumus cara bikin lirik, ya kan. Terus ada DJ stand, big beat, relate kan. DJ stand sama Upi lirik, dia beat gitu. Karena kan rapper kan liriknya harus bikin kan. Nggak mungkin beli lirik kan. Nggak mungkin. Ya kan, pasti beat boleh beli, tapi lirik bikin sendiri gitu. Ya nggak? Benar, setuju. Terus dari Mas Hari Merdeka itu dia mengedukasi melukis. Ya kan, terus keren. dari Urban sendiri ada basket sama break dance. Karena Urban memang base-nya basket buat ya. Basket, break dance. Basket dan break dance. Sport. Ya sport. Terus dari Satria Fiji skateboard. Skateboard. Gitu. Terus juga ada dari gua sama Mohan memberikan edukasi seputar cetak saring atau yang biasa orang kenal dengan sablon. Oh, lu ngajarin sablon tuh ya? Yes. Wah, itu keren. Of course. Keren lagi. Enak dong. Enggak, tapi itu bagus sih sablon. Iya, karena menurut gua ekskul yang kita berikan ke mereka itu memang yang enggak ada di lapas. Iya. Gitu. Dan itu juga enggak ada sponsor, kita patungan. Oh, kolektif. Kolektif. Wah, keren. Kolektif dari kita kolektif gitu. Keren. Jadi
kita bawa berapa baju gitu yang buat di sablon, setelah di sablon kita kasihkan ke mereka gitu. Terus ya kita kolektif lah beli makanan, kita kasih makanan ke mereka kayak gitu. Ya tujuannya sih sebenarnya simpel sih, pengennya kita ketika mereka keluar dari sana mereka mempunyai apa namanya ilmu yang bermanfaat tanpa harus mengulangi perbuatannya di masa lalu lah. Karena kebanyakan dari mereka itu memang semuanya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oh, rata-rata gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, tapi kan sebagian besar lah gitu. Tapi kan ini kan Bod. Pastilah ada gimana ya? Cara lu pendekatan dengan anak-anak yang ada di dalam itu. Mungkin mungkin agak susah kali ya. Karena kebetulan sekali karena kita semua yang di situ famous ya, jadi nggak ada pendekatan lagi. Ya bisa jadi. Jadi kita emang all star gitu kan. Kita gabung jadi satu. Gua bawa Metro Mini karena gua yang nyupir tuh Metro Mini-nya. Pakai anduk putih. Enggak anduk sih gua, lebih karpet sih. Enggak. Kita pakai bis rame-rame datang ke situ. Bis 610 Blok M Pondok Labu. Metro Mini gue bawa ke situ rame-rame anak-anak ya lebih ke gitulah. Iya. Berarti nggak ada kesulitan lah ya pendekatan. Nggak ada. Kebetulan juga materi-materi yang kita bawa itu mereka suka gitu. Itu berapa lama buat lu mempersiapkan si acara itu sendiri? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu 1 bulan kalau nggak salah. Seminggu sebulan 2 minggu itu mah. Iya kurang lebih gitulah, kan ada pre-meeting, ketemu lu nyiapin apa gitu. Buat izinnya ke si lapasnya susah. Untuk izinnya sendiri dari Riko itu dia ada temennya lah gitu, langsung izin ke Kalapas. Dan mereka sangat appreciate. Keren banget. Gitu. Salut gua. Ya sebenarnya sih kita melakukan itu bukan ajang keren-kerenan atau apa sih, sebenarnya ya lebih balik lagi yang seperti gue bilang, kita bisa berguna dengan lingkungan sekitar atau orang lain. Itu sih. Keren. Itu bentuk rasa peduli dari ya teman-teman yang terlibat di Akar Jeruji. Akar Jeruji. Mantap. Gue pengen ngebot antar Akar Jeruji, Bot. Ya karena sebenarnya Akar Jeruji itu sebenarnya ada lanjutannya kan. Oh, nanti bakal ada. Karena keburu Covid. Akar Jeruji itu kan 2019, 2020 Covid. Jadi ya sebentar ini stop. Ya pasti itu di lapas semua berarti ya? Iya, lapas semua. Ada kemungkinan nggak di luar lapas berarti Akar Jeruji? Entah itu mungkin di panti asuhan gitu mungkin. Belum tahu sih, karena concernnya baru ke lapas. Karena memang kan Akar Jeruji. Iya sih. Gitu. Iya. Nggak, gue mikirnya siapa tahu ada ke sektor lain juga gitu. Tanpa harus nama Akar Jeruji ya. Oh, itu dengan orang yang sama gitu. Belum ya. Belum, karena concernnya baru ke situ sih. Concern kita gitu. Keren loh. Itu karena memang sangat miris gua ketika datang ke sana gitu, kayak dengan anak-anak umur di bawah 17. Di bawah 17 itu, tapi ada yang apa ya, kayak tawuran terus korbannya palanya ketancap senjata tajam sampai dia meninggal, sampai nggak bisa dicabut, akhirnya meninggal. Sajamnya? Yes. Terus ada yang kasus bukan pemerkosaan, yang kasus pacarnya itu dibunuh dengan cara dimasukin cangkul di kemaluannya. Serius ada itu di situ. Banyak kasus-kasus serem ya, pelecehan seksual termasuk sodomi dan lain-lain gitu. Gila ya. Serem juga ya kasus-kasusnya ya. Ya sebenarnya sih itu kan balik lagi, kalau misalnya kita dulu pelajaran apa ya kayak gitu, PPKN ya dulu. Iya, PPKN. Ini sebenarnya lebih ke situ sih, lebih ke moral ya. Iya. Adab, moral gitu. Attitude lah kalau sekarang ya. Attitude gitu. Yang memang sebenarnya kan itu terbentuk dari keluarga awalnya kan. Iya. Ya cuma kan kita tidak menyalahkan keluarga orang itu kan. Iya. Mungkin ada faktor lain ya, juga, gitu. Itu lingkungan ya, mungkin kan. Gitu. Cuman ya gimana caranya ya kita bisa menjembatani lah transisi dari dia yang dulu ke dia yang sekarang. Iya, keren. Sungguh mulia, keren. Apa? Akar Jeruji. Akar Jeruji. Keren. Berakar. Mantap. Sampai mati. Wah. Gokil, keren. Itu. Bisa juga ngomong serius nih kita ya. Ya, little. Little ya. Little. A little bit. Little I can. Oh, little I can. Gokil. Sekarang Shining Bread udah berapa orang nih buat yang kerja sama lu, Bot? Alhamdulillah untuk saat ini udah mau 20 orang. Udah bisa main ini bola enggak 2 tim lo? Kita emang suka setiap weekend gitu, suka bikin kompetisi bulu tangkis sih lebih.
Rutin. Karena emang nggak suka bola. Oh, anak nggak suka bola. Nggak suka. Tapi kalau pasang pinggiran doyan. Lebih ke judi bola sih. Judi bola. Oh, berarti itu salah satu trik lu juga biar si timnya Sanding Berat jadi lebih erat mungkin ya. Mungkin lebih ke apa namanya, gue ingat zaman gue sekolah tuh mens sano and corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kebalik. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Itu. Apa tadi bahasa Spanyolnya? Mens sano and corpore sano. Gitu. Keren loh. Gitu. Buat orang Spanyol komen ya itu ntar ya. Lebih ke orang Latin sih. Iya. Karena emang basically gue Argentina. Argentina. Oh, itu Argentina buat ya? Latin. Oh, Latino. Espanyola. Esmeralda coral kita. Oke. Di situ sih. Oh, iya. Mensano and corpore sano. Gokil teman-teman lo, kebot lo. Gue denger lu tadi mau giveaway juga ya. Ya gue jujur sih gue suka banget gitu berbagi ya. Yeah. Apalagi khusus buat di apa tadi nama acaranya? Wakacau Radio. Wakacau Radio gitu ya. Buat Wakacau Licious atau Wakacau Lovers. Wakacau Lovers. Wakacau Mania. Wakacau Mania cakep tuh, Bot. Wakacau Mania. Gue belum ada tuh, Bot, nama-nama. Kasih ide dong, Bot. Menurut gue Mania aja sih. Mania. Mania tuh identik sama orang Indonesia. Oh, gitu ya. Berarti gitu. Wakacau Mania ya. Wakacau Mania. Mantap. Masuk juga ya. Gitu. Masuk juga tuh, Bot. Gue bakal ngasih produk dari Shining Bright buat kalian semua. Yeah. Komen di YouTube channel Wakacau Mania di episode kali ini. Wakacau Radio. Buat teman-teman Wakacau Mania. Wakacau Mania. Komen, gitu. Komen di channel YouTube Wakacau Radio. Di episode ini gue bakal ngasih kalian 3 t-shirt dan 2 topi. 2 topi. Berarti ada 5 artikel ya? 5 produk. 5 artikel. Sorry, 5 produk. 5 produk. Oke. Gitu. Caranya gampang banget. Caranya gampang banget. Gimana, Bon? Kalian cukup jawab pertanyaan dari gua gitu. Simple pertanyaannya. Tadi kata-kata apa yang bahasa Indonesia itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Bahasa Indonesia apa bahasa? Bahasa Indonesianya. Oh, bahasa Indonesianya. Itu bahasa Indonesia itu, tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya bahasa Latinnya apa? Oh, bahasa Latinnya. Pertanyaannya itu, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tadi barusan tuh udah gua omongin sama Izzy. Tolong jawab, tapi pakai caps lock jawabnya. Oh, caps lock ya. Caps lock. Dan tanda serunya kalau bisa lebih dari 3. Oh. Semakin banyak tanda seru lebih. Semakin banyak tanda seru, semakin besar chance lo menangnya tuh semakin besar. Apalagi tanda serunya sampai nggak bisa ngitung, kita tuh malah makin bagus. Oh yes, gokil. Itu sih menurut gua. Itu tadi teman-teman ya, jangan lupa pada ikutan giveaway kan dari Vian Kebot. Bukan giveaway. Bukan giveaway itu. Tapi giveaway yang tadi gue bilang tadi lu berbagi ya? Berbagi. Di bulan yang penuh rahmat dan ampunan, kita harus banyak barokah berbagi sih. Gokil. Gitu. Vian Kebot. Jadi buat kalian semua, tunggu apa lagi, cepetan komen di bawah. Caps lock tanda serunya paling banyak. Bot, gimana? Lu masih dengerin band-bandan gak sih? Gua jujur gue besar di musik. Besar di musik. Iyalah. Gua 2004 itu udah zaman imo-imoan, gua Murder Robot. Oh, gua enggak tahu tuh. Murder Robot sama Michael Killian yang sekarang ada Zodiac. Oh, terus abis itu ada Straight Out ya. Terus Panel Tech, Indra Cino, Quanto Riparco. Terus ya dari Piping juga gue bisa kenal Indra Paneltek, dari Piping gue bisa kenal anak timur kayak Lowside, Be Quiet, orang-orang itu kan, abang-abangan lah gitu. Ya, benar-benar. Terus gue bisa kenal di Depok di King Stride, Adit. Gue main Manak Hardcore jujur Gaga belum ngeband, masih kurus. Gaga DC, gitu. Terus gue banyak lah kenal temen-temen gitu dari Straight Out itu, dan akhirnya gue ke Piwi Gaskin bersama Yuda, terus bersama Aduy, terus ada dulu Boai Diego, terus Amir. Boai ini yang drummernya ini kan sekarang kan Disfair ya? Gue nggak tahu sekarang apa. Dulu sih bandnya Losing Insanity. Iya, sekarang bikin band grindcore gitu kok. Grindcore. Oke. Disfair namanya. Dari Piwi Gaskin terus Viera. Ya pasti lah gue dengerin musik sampai saat ini lah sih. Masih ya. Nah, gue tuh selalu minta share sama Narsum
buat share 5 lagu yang lagi didengar akhir-akhir ini. Pertama Ghost. Nomor 5 deh, dari nomor 5 kali ya. Ghost gue dengerin. Ghost si Ghost, ini. Diego. Iya, Diego sama Demo. Demo. Ada banyak, ada si terus, Diego juga. Nomor 5 berarti Ghost tuh. Ghost, terus 311. Nomor 4 311. Yes. Yang mana, Bud? 311 banyak lah kayak Love Song dan lain-lain. Ember, gitu. Ember gue suka, terus Sublime. Nomor 3 Sublime berarti. Kalau nomor 2? Nomor 2-nya The Black Dahlia Murder masih dengerin gua. Oh, The Black Dahlia Murder gokil. The Black Dahlia Murder. Nomor terus 2 tuh. Yes. Nomor 1 ya Bob Marley lah. Bob Marley. Gitu. Oh, keren tuh baju lu noh. Yang mana? Yang Ganja for Better Feeling. Iya, buat itu. Gimana, buat? Karena menurut gua relate Ganja for Better Feeling itu make sense. Make sense ya. Tapi ketika itu ditempatkan pada tempat yang memang legal. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti Ganja for Better Feeling gue buat itu buat campaign penyalahgunaan enggak. Tapi memang itu message-nya adalah ya Ganja for Better Feeling. Gitu. Lu sempat collab kalau nggak salah ya sama itu sama Agan Harahap. Iya. Sama Agan Harahap dibantu juga sama anak-anak LGN, Dira, Mas Angki. Iya. Ya gitu. Itu gimana buat antusias dari masyarakat, buat? Jujur sih pada takut beli ya. Ya enggak. Gitu. Jadi ya ada yang beli ya karena memang dia suka message-nya kan. Karena gue tuh kan mau bukan jual desain apa jual apa, tapi message-nya itu ya Ganja for Better Feeling tuh. Ya karena kita lah maksudnya banyak di negara-negara yang sudah melegalkan itu ya nggak ada orang pemakai ganja itu melakukan tindak kriminal, contohnya kayak malak, berantem, atau bunuh gitu, tawuran. Kayak ya bisa kita lihat di konser-konser reggae mana ada korban senggol bacok, nggak ada kan. Good times aja udah semuanya kan. Yes, of course. Gitu. Itu yang gue tahu lewat YouTube ya. Itu yang gue tahu ya. Yang barusan gue ngomong itu ya memang gue tahu dari buku, dari YouTube itu yang gue baca gitu sih. Lebih ke ideologi mungkin kali ya? Bukan ya? Bukan ideologi. Beda lagi tuh ideologi. Maksudnya lebih ke apa ya? Lebih ke bukan lifestyle ya, lebih ke kecenderungan orang yang menggunakan itu sih. Kebanyakan ya emang buat chill. Emang buat terapi. Karena memang di India sendiri marijuana itu digunakan buat meditasi. Kan kalau ada di India tuh kan kayak ada meditasi, yoga gitu kan. Ya emang lebih ke meditasi sih. Digunakan, jadi bukan memang digunakan buat yang penyalahgunaan gitu, enggak sih, emang buat balik lagi kayak ngerasain vibes, feel gitu. Lebih ke situ sih. Makanya kan di negara-negara maju dilegalkan, terus di Thailand juga buat medical udah dilegalkan gitu, karena memang penelitiannya itu memang udah sampai sejauh itu. Karena risetnya tuh nggak sembarangan. Iya, kalau di sini kan kita taunya kan hanya penyalahgunaan, tapi pembenargunaan seperti apa kita nggak tahu. Benar. Karena kita nggak pernah ngeriset. Gitu. Jadi kan yang tahu doktrinnya kan penyalahgunaan, tapi pembenargunaannya seperti apa? Kalau ada salah berarti ada yang benar. Ada surga dan neraka, ada plus ada minus. Ya, ada itu, utara ada selatan. Yes, kita tahu kalau kita melakukan riset, tapi kan kita belum melakukan. Mungkin nanti akan dilakukan riset gitu. Berarti lu setuju lah kalau untuk awal ganja buat medis gitu? Ya atas dasar kemanusiaan gue sangat setuju. Karena kan kita pernah di sini kan ada pernah tuh tahu Fidelis kan? Iya, Fidelis tahu. Dia menanam ganja untuk mengobati istrinya. Buat istrinya sedang sakit. Ya kan? Gitu. Ya memang pas pada saat istrinya dikasih obat itu, ya memang itu for better feeling. Iya, for better feeling. Yes. Jadi nafsu makan. Ya, jadi tidur. Terus tidurnya juga yang tadinya mungkin karena menahan rasa sakit, jadi dia bisa tidur, bisa nafsu makan dan lain-lain. For better feeling. Iya, for better feeling. Itu message-nya sih lebih ke situ, kolaborasi gue dengan Agan Harahap. Iya, Agan Harahap keren. Mantep, buat. Gue baru tadi. Gue dari tadi pengen nanya itu ya tadi tuh. Gue lupa pas lu ngomong Bob Marley, gue langsung Don't worry about the things and every little things it's gonna be alright. Itu. Mantap. Keren lu, buat. Ada kepikiran nggak mau bikin collabs
edisi Bob Marley mungkin. Enggak, Bob Marley udah buat gue legend sih, bukan Bob Marley itu yang menurut gue yang nggak harus dikolaborasiin sih. Tapi ya sekarang ya kita tinggal apa ya, menurut gue dari lirik-liriknya Bob Marley itu ya menurut gue bisa kita angkat, bisa bukan bukti ya buat angkat ya, buat enggak, liriknya nggak ada yang negatif gitu. Lirik-lirik positive vibration. Yes. itu sih dari gitu. One good thing about music. Jadi bukan berarti kita dengar Bob Marley kita nyimeng gitu, enggak. Tapi dari lirik-liriknya Bob Marley ya kita bisa belajar lah arti kehidupan itu seperti apa sih. Itu lebih ke balik lagi karena positive vibration tadi. Yes, itu sih. Gue suka tuh sama liriknya dia tuh yang ini, buat one good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Ya. Gue setuju. That's right, bro. Gitu. Aduh, gokil. Gua ini deh, Bot, pengen nanya sama lo dah. Apa tuh? 3 kata yang mendeskripsikan diri lu sekarang. Happiness, smile, rich. Yes. Gokil. Itu ya sekarang ya? Yes. Mantap. Udah, gue gak bisa ngomong apa lagi udah. Mantap lu, Bot. Tadi nama acara Wakacau Radio Mania. Gue dari kemarin tuh kepikiran banget, Bot. Gue ada kepikiran apa? Pengicau kayaknya, tapi kurang kayaknya ya. Pengicau apa sih maksudnya? Nama ininya fanbase. Bukan fanbase, iya bisa dikatakan gitu sih kali. Penikmat ya. Penikmat. Tapi panggilannya pengicau. Kurang juga tuh. Kurang. Itu lebih ke geng-geng Lakbert tuh. Burung. Iya. Lakbert Mania. Sekali lagi terima kasih buat Kebot, lu udah sempetin datang sini. Gue juga excited lah. Ternyata lu dibalik dari Shining Bright ini lu punya misi yang semulia itu menurut gua, Bot, yang dengan berbagi kepada orang. Ya karena gini loh, lu jangan pernah mengucapkan serta mulia pada saat ulang tahun aja. Oh iya. Iya kan? Enggak, kalau kerajaan ada yang mulia. Ayo lu. Karena memang dia diagungkan. Oh iya. Sebagai raja. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Iya, benar. Iya kan? Benar. Tapi kan kita bukan di kerajaan. Iya, benar. Jadi jangan kita mengucap serta mulia itu pada saat ulang tahun doang. Tapi gimana caranya kita bisa memuliakan sesama. Wow. Gitu. Bakalan jadi quotes buat poster. Keren. Jadi buat kalian jangan lupa jawab tadi pertanyaan gua. Oh iya, pertanyaannya. Jadi kalau buat yang nggak tahu bisa di rewind. Di rewind. Bagus kalau lu tonton terus gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada salah-salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Dan pembicaraan ini bukan berarti buat keren-keren atau sombong-sombongan. Tapi gue lebih sharing aja. Di sini sebagian experience yang udah pernah gue jalanin selama hidup. Ya, positifnya bisa diambil, negatifnya bisa dibuang gitu aja. Iya. Ya pokoknya kalian bisa saring sendiri lah. Ya kayak gitu. Menurut kalian oke, sikat ya kan. Dan tonton terus Wakacau Radio di episode apapun. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng. Terus buat dan juga jangan lupa lu beli merchandise-nya ya. Belum ada. Oh, belum ada ya? Mau collab. Tuh, ya kan? Mau collab deh. Sabi ya. Karena Wakacau Radio juga butuh THR ya. Sekali lagi terima kasih buat Kebot. Tos dulu, Bot. Mantap. Semoga goals kedepannya semakin keren dan bisa terrealisasi lagi, dan gue tunggu banget yang keren-kerennya lah pokoknya, Bot, dari Shining Bright pokoknya. Thank you. Terus lah. Semoga makin maju jaya. Amin. Shining Bright PT apa? Kehidupan bersinar terang. Keren. Semoga teman-teman terinspirasi dari video kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.